Halo pemirsa, selamat malam. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haenda, inilah Sindo Malam selengkapnya. Puluhan rumah rusak usai gempa magnitudo 6,3 melanda Bengkulu Jumat dini hari. Hingga Jumat sore, belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Kota Bengkulu menjadi daerah yang terdampak gempa paling parah. Tercatat sebanyak 34 rumah mengalami kerusakan. Warga pun mulai membersihkan puing-puing bangunan. Gempa yang terjadi dini hari mengakibatkan sejumlah warga luka ringan akibat tertimpa bangunan yang roboh. Basarnas Bengkulu melaporkan tidak ada korban jiwa sejauh ini. Namun Basarnas bersama dengan pihak terkait ini masih terus mendata dan menanti laporan dari sejumlah wilayah lainnya. Tapi aman kan? Tidak ada yang itu. Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Provinsi Bengkulu pada Jumat dini hari. Warga yang panik berhamburan keluar bangunan. Gempa tektonik berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada pukul 2.57 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV di salah satu rumah warga merekam terjadinya gempa yang membuat penghuni rumah panik berlarian keluar rumah. Kepanikan warga juga terjadi di salah satu rumah sakit. Para pasien berlarian keluar ruangan karena guncangan gempa yang dirasa cukup keras. Akibat gempa ini sejumlah rumah warga rusak parah. Seperti yang terjadi di Kelurahan Betungan di Kota Bengkulu. BMKG Bengkulu menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Sejauh ini belum ada gempa susulan dan warga diimbau tidak panik. Selain di wilayah Provinsi Bengkulu, gempa juga dirasakan di provinsi tetangga seperti Sumsel dan Jambi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan Anyus melaporkan. Tanggul Pos 1 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang jebol. Akibatnya banjir melanda kawasan pelabuhan hingga ke pemukiman. Air laut menggenangi sejumlah area di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kepala BPBD Kota Semarang menyatakan lokasi jebolnya tanggul tepat di kawasan Pelabuhan Pos 1 Tanjung Mas. Saat ini tim BPBD sudah menuju lokasi untuk menangani banjir. Akses jalan yang menghubungkan 3 kabupaten di Jawa Tengah ambles sepanjang 12 meter dengan kedalaman mencapai 1 meter. Meski masih bisa dilalui kendaraan, namun kondisi tersebut sangat membahayakan karena rawan terjadi ambles susulan. Kondisi tanah bergerak yang masih terjadi di wilayah Jawa Tengah membuat aspal jalan yang menghubungkan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan ambles. Amblesnya jalan dengan panjang mencapai 12 meter dengan kedalaman hingga 1 meter itu terjadi di Dusun Ngelo, Desa Wiru, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Anehnya, fenomena jalan ambles ini sudah terjadi 3 kali dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Meski masih bisa dilalui kendaraan, namun kondisi tersebut sangat membahayakan para pengendara mengingat amblesnya aspal sewaktu-waktu bisa semakin meluas. Ini sebenarnya sudah 3 kali ini terjadi, jadi ada penurunan yang di satu sisi, jadi ada, kalau kita lihat itu ada bidang geser yang ada di bawah, kira-kira di posisi 12 meter dari jalan. Ini sebenarnya sudah kita tangani kemarin, namun ya alam, ini benar-benar alam. Penanganan sementara nanti kita urus saja dulu. Selama proses perbaikan, kendaraan berat atau mobil bermuatan barang dilarang melintasi jalan tersebut. Sementara itu proses perbaikan permanen diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 1 minggu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lorisa Lulu, Anyus melaporkan. Siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah. Mereka menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru.
Ratusan siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di lingkungan sekolah Jumat pagi tadi. Dalam aksinya mereka menuntut keadilan dan transparansi penuntasan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap sejumlah siswinya. Para siswa juga menuntut pihak sekolah untuk menindak tegas terduga pelaku. Dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru ini pertama kali diungkap oleh salah seorang alumni sekolah berinisial SP yang saat ini menjadi pelatih ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Dalam unggahan di media sosialnya, SP menceritakan bahwa ada sejumlah siswa yang menjadi korban pelecehan seksual baik fisik maupun verbal. SP menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anak. SP juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak sekolah tidak menindak dugaan pelecehan tersebut dan malah mengklaim telah diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelumnya salah satu siswi yang diduga dilecehkan gurunya telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal. Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui satu orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengakui benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, Bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ormas Grip Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Tangerang Selatan. Pelapor juga mengaku jika pelaku meminta uang senilai miliaran rupiah sebagai syarat keluar dari lahan yang diduduki. Laporan penyerobotan lahan milik BMKG Tangerang Selatan ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya. Lahan yang dilaporkan diserobot seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Adapun aksi penyerobotan oleh sekelompok orang yang diduga kuat sebagai anggota Ormas Grip ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Kasus ini kini ditangani dan dalam penyelidikan oleh Subit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menanggapi sepak terjang Ormas, Ketua MPR ingin penertiban dilakukan terhadap Ormas yang mengganggu. Hal itu diperlukan
untuk dunia usaha dan investasi berjalan lancar. Cap dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok, atau malah organisasi massa yang mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati. Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju lancar. Setelah lebih dari 20 tahun mangkrak, akhirnya tiang monorail yang berada di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta akan dibongkar. Namun pembongkaran terkendala masalah hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek. Puluh tahun sudah tiang monorail yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Kuningan ini berdiri. Sejak diresmikan pada tahun 2004, tiang monorail mangkrak hingga saat ini. Keberadaannya yang dinilai mengganggu estetika membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung gerah. Pramono pun tegaskan akan membongkar tiang-tiang ini. Namun pembongkaran menunggu kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek selesai. Acaranya bulan Juni, nanti detailnya biar disampaikan oleh Bu Atika. Itu acara yang cukup besar, salah satu acara yang memang bagi pemerintah Jakarta merupakan acara yang harus diberikan atensi secara khusus. Bahkan Bu Atika mengusulkan bagaimana kalau di bawah planetarium ini ada acara kesenian, fashion show dan sebagainya. Saya bilang, Bu, silakan kita support sepenuhnya karena memang tim ini akan menjadi tempat alternatif kegiatan bagi masyarakat umum di Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Tadi mungkin bisa dijelaskan aspek permasalahan apa yang sehingga buat ini nggak bisa beroperasi. Dan monorail berarti akan selesaikan begitu. Jadi yang pertama untuk monorail dulu ya. Monorail itu kan sudah diganti dengan LRT. Sekarang tinggal tiang-tiangnya. Ini kan berhenti karena ada persoalan hukum pada waktu itu antara kontraktor, pelaksana, dan sebagainya. Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorailnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa? Tentunya harus ada keputusan untuk itu. Nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu. Hingga saat ini ada 90 tiang monorail yang mangkrak sepanjang HR Rasuna Said hingga Asia Afrika Jakarta. Pembangunan monorail dimulai pada 2004 saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan tiang pancang pertama di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta pada 14 Juni 2024. Saat itu gubernur dijabat oleh Sutioso. Namun seiring berjalannya waktu, proyek monorail terhenti lantaran investor proyek PT Jakarta Monorail tak mampu memenuhi syarat investasi, yaitu sebesar 144 juta US dollar. Tidak adanya kesepakatan biaya membuat proyek ini terhenti pada tahun 2011. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan tiang konstruksi proyek monorail Jakarta pertama kali berjalan pada 2004 yang dikerjakan konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Proyek bernilai 670 juta dolar Amerika Serikat pada era Gubernur DKI Sutioso ini mulanya dipegang oleh PT Adikarya. PT Jakarta Monorail melanjutkan pembangunan jalur Casablanca Karet sepanjang sekitar 5 km pada 2006. Namun, proyek ini mangkrak. PT Jakarta Monorail juga telah melakukan uji beban fondasi di jalur monorail Asia Afrika. Pengerjaannya juga terhenti lantaran kontraktor kesulitan mendapatkan dana karena pemerintah tak turut urunan dalam proyek tersebut. Proyek monorail kembali mangkrak sejak 2007. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo lantas menghentikan proyek tersebut. Namun gubernur selanjutnya Joko Widodo alias Jokowi menghidupkan lagi proyek ini dengan beberapa syarat pada Oktober 2013. Proyek masih diserahkan kepada PT Jakarta Monorail. Setahun kemudian Jokowi lengser dari DKI karena terpilih sebagai presiden.
Jabatan gubernur digantikan wakilnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok kembali menyetop proyek pada 2015 karena kontraktor tak bisa memenuhi syarat yang diminta pemerintah DKI, terutama soal kecukupan modal. Pembangunan proyek monorel Jakarta yang menyisakan 90 tiang pancang pun dinilai mengganggu lalu lintas di ibu kota. Setelah 20 tahun, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan akan membongkar tiang-tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan. Namun, pembongkarannya menunggu kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek selesai. Pemirsa, sore hari tadi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri kegiatan Manggarai Bersolawat. Meski sempat diguyur hujan, warga tetap antusias mengikuti kegiatan ini. Pemirsa, inilah kegiatan Manggarai Bersolawat yang digelar di kawasan Manggarai, Jakarta. Sejumlah pejabat daerah dan ratusan warga Manggarai berbaur mendengarkan ceramah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga hadir dan menyempatkan diri menyampaikan sejumlah pesan kerukunan dan perdamaian kepada warga Jakarta. Pramono Anung juga menerima sejumlah masukan dan kritikan warga. Meski sempat diguyur hujan, tak menyurutkan semangat warga. Kegiatan Manggarai Bersolawat tetap berjalan dengan lancar. Inisiatif Pramono Anung membuat program Manggarai Bersolawat ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk mendamaikan kelompok warga yang sering terlibat tawuran. Rencana ini mendapatkan tanggapan beragam dari warga Manggarai, khususnya warga sekitar yang berada di sekitaran titik lokasi tawuran terjadi. Program yang direncanakan oleh Gubernur Jakarta ini bisa menjadi salah satu cara untuk menekan, bahkan meredam aksi tawuran warga agar tidak terjadi lagi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai peraturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam tidak berizin. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti kamu dibongkar. melawan pemerintah. Enggak. Pasti. Ya udah, turut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo nak. Ya. Siap. Iya nungar rusak kota teh nu kieu ye. Siapa? Mau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh. Ngotoran kota Bandung yang unggul. Aing nu disalahkan. Baru saya bongkar. Bongkar lagi sekarang. Siap. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Jadi melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan, kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah kendaraan terkait dengan kasus suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Sebelumnya KPK juga menggeledah ruangan kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik KPK menggeledah kantor Kemenaker 20 Mei lalu diduga terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. KPK menggeledah sejumlah rumah dan menyita 8
kendaraan roda 4. Sebelumnya pada Agustus 2023, KPK juga menggeledah kantor Kemenaker. Penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut KPK, yaitu pengadaan sistem proteksi TKI. Berikutnya kami juga akan mengupdate terkait dengan penanganan perkara di Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan 3 kendaraan roda 4. Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 rumah dan menyita 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Dan pada hari ketiga atau Kamis 22 Mei, tim penyidik kembali menggeledah 3 rumah dan mengamankan 2 unit kendaraan roda 4. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK Merah Putih. Penyitaan ini tentunya untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai upaya awal dalam optimalisasi aset recovery. Dan hari ini KPK juga melakukan pemeriksaan. Pemeriksa ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh Bareskrim Polda Metro Jaya. Namun Jokowi tidak akan mencabut laporannya, di mana pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka atas kasus ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.